Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahdila Buletio, saya dari kelas 2 FPG SD. Di video ini, saya akan memaparkan hasil jawaban saya dari pertanyaan materi psikologi pendidikan. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana implikasi dari teori-teori belajar dalam pembelajaran di sekolah? Jawaban saya yaitu salah satu faktor yang mendasari perlunya perubahan praktik pembelajaran di kelas yang masih sangat tradisional adalah faktor psikologis yang ditandai dengan munculnya teori belajar yang dikenal dengan behavioristik. Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulan yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran diaplikasikan dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah pada umumnya. Pembelajaran yang berpedoman pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Pengetahuan telah tersusun dengan rapi sehingga belajar adalah pendekatan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau siswa. Siswa diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru, itulah yang harus dipahami oleh murid. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan upaya-upaya guru dalam menghadapi perbedaan siswa. Jawaban saya yaitu yang pertama, memilih metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang hanya membaca saja mungkin tidak cocok untuk anak yang mengandalkan kemampuan audio. Sebaliknya, tidak semua anak bisa menangkap materi hanya dengan penjelasan. Dengan mengetahui karakter seperti apa saja yang ada di kelas, bisa memadukan beragam metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh semua anak. Kemudian yang kedua, memperlakukan peserta didik secara adil. Tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Salah satu sikap guru menghadapi perbedaan karakter ini adalah tetap memperlakukan semua siswa dengan sama rata. Terlepas dari beberapa besar kemampuan mereka dalam menerima materi yang diajarkan. Kemudian yang ketiga, ada memberikan motivasi yang tepat. Mungkin akan menemukan siswa yang tidak punya kemampuan berbahasa sehebat teman-temannya yang lain. Disinilah kita sebagai guru berperan memberikan motivasi yang tepat, alih-alih menganggap kemampuannya yang minim sebagai kekurangan. Coba temukan kelebihannya yang lain. Setelah itu, dorong dia untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Dengan begitu, anak didik tidak akan merasa kurang berharga dibanding teman-temannya yang lain. Kemudian yang keempat, berinteraksi secara tepat. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan individual anak adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Murid A mungkin akan lebih semangat jika dikritik, tapi murid B menjadikan kritikan sebagai cambuk untuk membuatnya lebih baik. Salah satu sikap guru menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda adalah dengan menyampaikan apa yang kita pikirkan dengan cara interaksi yang baik dan tidak melukai hati anak-anak. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Jelaskan peran tersebut dan berikan analisisnya. Jawaban saya yaitu, peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan. Tugas-tugas pengawasan dan pembinaan
serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut. Oleh karena itu, tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkah laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. Peran guru ialah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu. Guru harus bertanggung jawab atas hasil kegiatan belajar anak melalui interaksi belajar mengajar. Guru merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses belajar. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kekerasan oleh guru kepada siswa, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Menurut Anda hal ini berhubungan dengan kompetensi guru yang mana? Berikan analisisnya. Dilihat dari sudut pandang psikologi, guru adalah sebagai yang pertama pakar psikologi pendidikan. Artinya seorang yang harus memahami pendidikan dan mampu mengamalkannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kemudian yang kedua, seniman dalam berhubungan antar manusia. Artinya guru sebagai orang yang memiliki kemampuan mendapatkan suatu hubungan antara manusia khususnya dengan siswa-siswa sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, pembentuk kelompok, yaitu mampu memecahkan kelompok dan aktivitas sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang keempat, inovator, yaitu orang yang mampu menceritakan suatu pembaharuan bagi pembuat hal yang lebih baik. Kemudian yang kelima, petugas kesehatan mental. Artinya guru bertanggung jawab bagi terciptanya kesehatan mental para siswa. Dalam berkomunikasi dengan siswa, guru-guru terkadang mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang pendidik. Sekarang ini ditemui di sekolah bahwa guru mengatakan kepada siswanya, misalnya gara-gara tidak mengerjakan tugas mereka dikatai pemalas, bodoh, dan lain sebagainya. Tanpa disadari bahwa apa yang dikatakan oleh guru tersebut adalah tindakan kekerasan verbal terhadap anak yang bisa membuat anak menjadi minder, tidak dihargai sehingga membentuk konsep diri yang negatif. Kekerasan verbal boleh jadi guru yang menyebut siswanya si goblok atau si biang kerok atau si pengacau atau si lelet dan sejenisnya. Menganggap semua ini sebagai hal biasa. Julukan-julukan semacam itu mungkin diberikan dengan harapan anak yang bersangkutan menyadari kekurangannya. Mungkin tidak pernah dibayangkan bahwa julukan buruk seperti sebutan negatif, komentar melecehkan, kritik yang bernada merendahkan itu memberikan pesan yang luar biasa negatif kepada anak-anak tentang siapa diri mereka. Peran guru sebagai pendidik yang bertanggung jawab dan berfungsi sebagai pengajar dan pembimbing yang profesional mengkonseptualisasikan pemikiran tidak mungkin memberi kekerasan pada peserta didik yang dilakukan oleh guru. Himan dan Snok memaparkan di sekolah terjadi tindak kekerasan fisik maupun emosional yang dilakukan pendidik, khususnya guru di sekolah dalam proses pembelajaran. Tindak kekerasan berawal dari persepsi yang tidak tepat tentang hukuman bagi para siswa dengan alasan untuk mendidik siswa. Kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah dilakukan oleh guru kepada siswa dalam praktek sehari-hari. Guru menghukum murid yang dianggap melanggar aturan sekolah dengan cara-cara mencederai fisik, emosi, atau mental anak. Misal meminta anak berdiri di depan kelas, berdiri di bawah terik sinar matahari, diteriaki, memanggil bodoh, serta menyuruh siswa bersangkutan membersihkan kamar mandi.
Itulah hasil jawaban saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.